Pemirsa Intens Investigasi. Setelah tampil bersama dalam kunjungan ke gedung DPR RI, di mana Verrel Bramasta tampak memperlihatkan kepada Fuji berbagai ruangan dan tugas pokok serta fungsi beberapa fraksi di pemerintahan. Kebersamaan Fuji dan Verrel akhirnya menuai respon dari netizen, di mana tak sedikit yang menjodoh-jodohkan keduanya untuk menjadi pasangan kekasih. Melihat dirinya ramai dibicarakan oleh warganet. Lalu seperti apa Verrel menjawab terkait alasan mengapa Fuji yang menjadi pilihan Verrel untuk diajak berkolaborasi di gedung DPR RI kemarin? Dan seperti apa respon Vena Melinda, ibunda Verrel, ketika melihat anak laki-lakinya yang kini menjabat sebagai pejabat publik dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan Fuji. Sementara itu, Verrel pun kini sering membagikan momen-momen saat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat hingga fokusnya di dunia politik. Namun rupanya Verrel pun punya sebuah harapan besar. Lalu, apa harapan itu? Benarkah Verrel berharap bisa memiliki pendamping hidup di tahun ini? Di sisi lain, benarkah lewat kartu tarotnya, Denny Darko pun mengungkap Fuji dan Verrel bisa menjadi sepasang kekasih? Dan benarkah Verrel adalah tipe laki-laki idaman Fuji? Dan benarkah pula Fuji adalah tipe wanita yang diidam-idamkan oleh Verrel? Usai kebersamaannya dengan Verrel di gedung DPR, baru-baru ini Fuji pun menuliskan sebuah caption, "Aku pilih kamu." Benarkah caption itu ditujukan untuk Verrel? Benarkah Fuji pun juga berharap di tahun 2025 ini ia pun mendapatkan jodoh? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Verrel Bramasta dan Fuji baru-baru ini sukses mencuri perhatian publik setelah keduanya tampil bersama dalam kunjungan ke gedung DPR RI. Dalam kunjungan tersebut, Verrel pun memperkenalkan berbagai ruangan dan tugas pokok serta fungsi beberapa fraksi dalam pemerintahan. Atas kolaborasi inilah akhirnya menuai banyak respon dari netizen dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Saat ditemui oleh tim Intens Investigasi di gedung DPR RI kemarin, Verrel pun mengungkapkan alasannya mengapa ia memilih Fuji untuk bergabung dalam konten edukatif tersebut. Menurut Verrel, Fuji memiliki karakter yang begitu energik dan juga mampu menarik perhatian generasi muda, sehingga pesan yang ingin disampaikan melalui konten tersebut bisa lebih mudah diterima. Apalagi, Verrel pun juga melihat Fuji adalah Ratu FYP dan juga Ratu TikTok Indonesia, yang tentu saja dengan menggunakan platform terbesar dan paling banyak digunakan oleh Gen ini adalah cara paling mudah dan juga paling efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Tak hanya Verrel, sang bunda tercinta Vena Melinda juga memberikan tanggapan tentang kebersamaan putra sulungnya itu dengan Fuji. Sebagai mantan anggota DPR RI, Vena pun juga mengapresiasi langkah Verrel untuk mengenalkan tugas dan fungsi legislatif kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Mengenai Fuji yang dijodoh-jodohkan oleh netizen, Vena pun hanya sedikit merespon dan menyebut anak perempuan Haji Faisal itu sebagai sosok yang menyenangkan dan juga punya semangat positif. Gak apa-apa, biar orang pada ngerti
dunia politik. Betul, silakan. Sebetulnya saya cuma punya niatan untuk memperkenalkan dunia politik, terutama parlemen Indonesia terhadap anak-anak muda. Dan sekarang kan era digitalisasi, saya rasa cara paling mudah dan efektif untuk reach larger audience adalah melalui sosial media. Dan siapa sih kalau bukan Ratu FYP dan Ratu TikTok Indonesia yang menjadi platform terbesar dan paling banyak digunakan oleh Gen Z, kan salah satunya Mbak Fuji. Ya, saya ajak Mbak Fuji keliling DPR, kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Jadi waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk konten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Aduh. Ya itulah pokoknya terbaik buat Mas Ferel gitu. Tapi kan bagus ya, kontennya kan membuat generasi muda tahu apa sih parlemen DPR RI, seperti apa tupoksinya. Ya, Verrel Bramasta kini menapaki babak baru dalam hidupnya sebagai seorang wakil rakyat. Langkah ini pun menjadi sorotan publik mengingat karirnya yang sebelumnya lebih dikenal di dunia hiburan. Meski baru menjalani profesi barunya ini, di media sosial, Verrel pun sudah aktif membagikan momen-momen saat menjalankan tugas negara sebagai bentuk komitmennya sebagai seorang wakil masyarakat. Keberanian Verrel untuk terjun ke dunia politik rupanya menuai beragam tanggapan dari netizen, di mana banyak yang memberikan dukungan dan pujian atas dedikasinya, seperti menyebut Verrel sebagai sosok yang sopan dan juga cerdas. Namun, tak sedikit pula yang meragukan kemampuannya. Menanggapi hal ini, Verrel pun tetap menunjukkan keseriusan dan juga semangat belajar. Dalam kesempatan tersebut, Verrel pun juga mengungkapkan kerinduannya pada kehidupan lamanya sebagai selebriti. Hingga Verrel pun berbagi pengalaman tentang perbedaan yang paling ia rasakan antara dunia hiburan dan tugasnya sebagai wakil rakyat. Seperti ketika di dunia hiburan, tanggung jawab hanya untuk diri sendiri dan keluarga. Namun, ketika menjadi pejabat publik, tanggung jawabnya jauh lebih besar karena setiap keputusan yang dibuat berdampak pada masyarakat. Contohnya, seperti yang saat ini sedang Verrel lakukan, yaitu fokus pada sejumlah isu penting yang tengah terjadi, termasuk pendidikan dan juga kesehatan generasi muda. Dan sebagai seorang ibu, Vena Melinda tentu tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap Verrel yang telah mencapai banyak hal di usia mudanya. Seperti langkah Verrel untuk terjun ke dunia politik dan menjalani perannya sebagai wakil rakyat yang mendapat apresiasi besar darinya, mengingat Vena pun juga pernah meniti karir serupa. Kalau saya elaborasi di dapur saya sendiri, masalah fundamentalnya ada 3. Pertama dari sarana, prasarana, dan yang paling penting adalah soal guru honorer. Kita terkenal dengan sopan santun kita, dengan ramah tamah kita, dan juga gotong royong. We are here known as the Commission of Civilization, so you guys don't have to worry. We are very friendly and very demure. Guys, jadi masa sidang mulai tanggal 20, tapi hari ini kita silaturahmi sama senior saya di PAN, sama abang saya Kang Bima Arya yang kebetulan sekarang menjabat sebagai Wamendagri. Banyak sharing-sharing lah untuk masa depan Indonesia. Udah lama nggak melihat teman-teman infotainment ini. Banjir pujian dirimu jadi anggota DPR, pinter banget katanya gitu. Aduh, Masya Allah. Ya, yang pasti samalah pepatahnya dari dulu ya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Yang pasti masih banyak belajar banget lah. Belajar terus tiap hari. Memang kebetulan karena Komisi 10 kan mitra kerjanya pendidikan ya. Apalagi Mendikdasmen lagi rame banget juga soal PIP, Mendikti lagi rame juga soal zonasi, dan juga kasus yang lagi rame ini ya. Jadi insya Allah besok kita akan RDP dan banyak yang harus disuarakan. Jadi belajar setiap hari. Kalau dulu jadi artis mungkin kan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, terhadap keluarga ya. Sekarang menjadi pejabat publik, apapun yang kita lakukan kan mencerminkan nama Indonesia juga. Jadi benar-benar harus berhati-hati menjaga marwah dari institusi terhormat ini. Ya alhamdulillah lah, nggak nyangka, maksudnya kan ini baru masuk bulan keempat ya, kita juga baru mulai masa sidang lagi. Ya selama 3 bulan bisa membuktikan bahwa
Meskipun backgroundnya artis, meskipun anak muda sering dipandang sebelah mata, tapi kita punya keberanian, kita selalu ingin belajar dan bisa adaptif. Dan hari ini jadwal rapatnya lumayan padat banget, habis ini masih harus ke BKSAP lagi nih, yang diplomasi ke luar negeri, jadi ditunggu sama pimpinan. Pokoknya doain Feral supaya 5 tahun ke depan bisa jadi anggota DPR RI yang amanah fatona, dan sekarang kan aktif banget juga di BKSAP, jadi mewakili representasi Indonesia untuk di event internasional ya. Jadi bangga banget lah. Ini tadi ketemu supaya ini terus komunikasi, sharing sama Mas Feral juga. Selain berbicara tentang tanggung jawab barunya sebagai pejabat publik, Feral pun juga menanggapi terkait perhatian netizen yang kerap menjodoh-jodohkan dirinya dengan Fuji agar keduanya menjadi pasangan. Masih dalam kesempatan yang sama saat ditemui di gedung DPR, Feral pun memberikan tanggapan terkait hal itu dengan senyuman dan rasa terima kasihnya kepada netizen. Dengan nada optimis, Feral pun juga memohon doa agar tahun ini bisa dipertemukan dengan jodohnya yang nantinya dapat mendukung dirinya terutama dalam perannya sebagai anggota DPR. Melihat Feral yang telah meraih kesuksesan besar di usia muda dan juga pencapaian yang gemilang. Lalu, bagaimanakah pandangan Vena mengenai Feral yang tampaknya masih santai dalam urusan jodoh? Aduh, doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Amin, doain ya jodohnya. Memulai langkah baru sebagai anggota DPR RI, Feral memang secara nyata menunjukkan dedikasi penuh pada tugasnya sebagai wakil rakyat. Atas profesi barunya itu, Feral pun juga mengungkapkan bahwa kini ia pun lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan memahami berbagai isu penting, sehingga membuatnya jarang berkumpul bersama teman-temannya seperti dulu. Buktinya sampai detik ini saya nggak pernah ke acara TV, nggak pernah sinetron, karena itu salah satu bukti komitmen saya untuk fokus belajar di dunia politik. Duluannya maaf ditunggu rapat ya. Nongkrong apa segala macam nggak sih kabarnya, jadi nggak bisa nongkrong apa segala macam nggak sih Kak? Nggak bisa belajar terus. Buat Mas Buya mau. Melihat banyaknya dukungan dari netizen yang menginginkan Feral dan Fuji agar berjodoh. Lalu, seperti apa pula Denny Darko yang mengungkapkan lewat kartu tarotnya bahwa Fuji dan Feral ada kemungkinan untuk menjadi sepasang kekasih. Benarkah Feral adalah tipe laki-laki idaman Fuji? Dan benarkah pula Fuji adalah tipe wanita yang diidam-idamkan oleh Feral? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pertemuan Feral Bramasta dan Fuji di gedung DPR baru-baru ini memang memantik sorotan publik, di mana tak sedikit yang berspekulasi mengenai hubungan keduanya, terutama setelah berbagai momen kebersamaan mereka pun muncul dan viral di media sosial. Namun, menurut Denny Darko, ahli pembaca tarot ternama, bahwa pertemuan antara Feral dan Fuji murni bentuk dari suatu kerjasama yang dituangkan dalam sebuah konten. Dalam pembacaan tarotnya, Denny Darko pun juga mengungkapkan bahwa meski pertemuan itu hanya soal profesionalitas, tidak menutup kemungkinan hubungan mereka pun bisa saja berkembang ke arah yang lebih personal. Namun, berdasarkan kartu tarot yang dibacanya, Denny Darko pun juga menilai bahwa Fuji bukanlah merupakan tipe perempuan yang Feral inginkan. Sementara sebaliknya, Feral juga bukan merupakan tipe laki-laki yang Fuji harapkan. Denny Darko juga menambahkan bahwa Fuji memiliki selera pria muda dengan tampilannya maskulin, seperti layaknya mantan kekasihnya yaitu Torik, bukan gambaran seorang pria yang memiliki aura lebih dewasa dan berkelas seperti seorang Feral. Kalau kita bilang urusan kerja atau keterikatan hati ya, kalau kita lihat Fuji ada di mana, nggak mungkin lah kalau dengan ada satu
sebuah kerjasama lah ya di situ ya, karena Fuji kan profesional ya. Jadi kalau saya lihat awalnya kalau kemarin boleh dibilang ya pasti diundang secara resmi, bisa saja memang ada sebuah kontrak yang terjadi di situ. Artinya dia secara profesional kerja, bukan main. Nah, saya melihat kartunya ini lebih ke arah sana. Jadi masih ada pagar di antara mereka berdua yang memang bukan karena temen terus datang, tapi memang ada sebuah, mungkin saja ingin memberitahukan kepada khalayak, oh ini loh, ya gedung DPR seperti ini. Karena kan kalau anak-anak muda dulu, saya seumur mereka dulu, saya nggak peduli tentang politik, tapi sekarang ini kan semuanya, terutama anak muda ini kan melek sekali terhadap dinamika perpolitikan dan juga wakil rakyat kita. Jadi kalau boleh saya katakan di awal ini adalah sebuah kerjasama yang sifatnya profesional dan nggak ada urusan pribadi. Tapi setelahnya ya kita kan nggak pernah tahu. Kalau ditanya ada ya mungkin aja ada. Kalau wanita itu kan kadang nggak peduli tentang siapa prianya, apakah pria memiliki rasa kepadanya atau tidak. Tapi kalau sudah memang simpati ya bisa saja. Tapi kalau enggak, saya masih melihat bahwa ya Fuji ini masih kemungkinan sama cowok yang seperti Torik gitu loh, dibandingkan dengan Farel ini kan dandy, ganteng seperti itu ya. Nah, kalau Torik ini kan ya dia manly aja, cowok biasa seperti itu. Saya sih melihat kayaknya lebih ke arah situ. Berbeda dengan Fuji, Denny Darko pun mengungkapkan bahwa Farel cenderung menyukai perempuan dengan penampilan yang anggun dan feminin. Sementara itu, Fuji yang dikenal lebih sering tampil dengan gaya tomboy dan kasual memiliki karakteristik yang kontras dengan tipe ideal dari Farel. Namun, menurut Denny Darko, hal ini pun tidak menutup keajaiban bahwa keduanya bisa berlanjut ke dalam hubungan yang serius jika adanya dukungan yang kuat dari netizen. Bahkan, Denny Darko pun juga percaya bahwa cinta sejati tidak selalu soal kesamaan, melainkan bagaimana keduanya mampu untuk saling melengkapi. Dan kalau ya Farel itu lebih kepada kalau dijodohinya sama anak-anak di persinetronan seperti itu, atau mungkin cewek-cewek yang mungkin lebih ya terlihatnya itu tuh anggun gitu loh. Kalau Fuji ini kan terlihat tomboy dan kalau boleh kita bilang itu anak muda masa kini yang ingin mengeksplorasi kehidupannya dengan lebih dinamis lagi. Farel itu tipenya juga bukan Fuji kali ya kalau menurut saya sih. Jadi kalau ditanya di sini balik lagi ya, apakah mereka bisa bersama, apa sih yang enggak di sosial media ini. Tapi kalau saat ini saya lihat ini kemungkinannya masih mungkin di bawah 50-50. Jadi apakah mereka akan bersama atau tidak, kita tunggu nih. Sekuat apa para netizen ini men-shaping mereka agar mereka bersama. Yang kedua, apakah mereka punya kebutuhan di awal untuk bekerja sama dulu yang sifatnya tidak berhubungan dengan asmara. Karena memang masuknya harus temenan dulu, akrab dulu, baru mungkin untuk bisa memiliki hubungan. Tapi kalau Farel ini kan kelihatan juga di usianya dia jadi anggota DPR. Terus kemudian tampilannya itu lebih dewasa daripada usianya. Jadi kalau menurut saya malah lebih cocoknya kalau seandainya dulu Alia nggak bareng sama Torik, Alia tuh lebih cocok sama Farel. Kalau secara kita mix match itu lebih cocok seperti itu. Tapi kembali lagi, Rizky Bilar sama Lesti juga nggak berasal dari yang sama dan mereka akhirnya bisa bersama. Jadi makanya saya bilang saya nggak mau mendahului itu. Tapi kalau saat ini saya melihat ya kalau Fuji itu mungkin tipikalnya bukan yang seperti Farel, tapi keajaiban masih akan tetap bisa terjadi. Jika menurut Denny Darko, Farel adalah bukan tipe laki-laki bagi Fuji. Lantas, bagaimanakah dengan caption unggahan Fuji baru-baru ini yang menyebutkan "Aku pilih kamu" usai menunjukkan kebersamanya dengan Farel di gedung DPR kemarin? Benarkah caption itu pun ditujukan kepada Farel? Hingga Fuji pun berharap di tahun 2025 ini ingin mendapatkan jodoh. Marcelia mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3
kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sebagai salah satu selebgram yang berpengaruh dalam dunia media sosial, Fuji baru-baru ini sempat menghebohkan warganet melalui unggahan di akun sosial media pribadinya. Dalam foto unggahannya tersebut, Fuji tampak memukau dengan senyuman khasnya, disertai keterangan singkat namun penuh makna, "Aku pilih kamu." Unggahan ini pun muncul tak lama setelah Fuji membagikan momen kebersamanya dengan Verrell Bramasta di gedung DPR. Menariknya, beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Desember tahun 2024 lalu, Fuji pun sempat mengungkapkan kepada tim intens investigasi bahwa kini ia tengah menikmati status sebagai seorang jomblo. Dalam wawancara tersebut, Fuji mengakui bahwa keinginan untuk memiliki pasangan sering kali muncul saat melihat teman-temannya mesra bersama pasangan masing-masing. Meski demikian, Fuji pun menegaskan bahwa ia tidak ingin terburu-buru membuka hati untuk sebuah hubungan baru. Ia pun menyebut jika ada pria yang ingin mendekatinya untuk sekedar berteman, Fuji mengaku akan sangat terbuka. Unggahan terbaru Fuji ini pun langsung menuai berbagai spekulasi di kalangan warganet, di mana banyak yang bertanya-tanya apakah ini kode bahwa Fuji sudah siap membuka lembaran baru ataukah sekedar ungkapan manis yang tidak memiliki arti tersirat. Apapun itu, netizen tetap memberikan dukungan dan juga doa terbaik untuk kebahagiaan Fuji. Kayak kelamaan jomblo deh ini. Hah? Seru banget. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut. Nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Enggak dong, kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan. Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah gak muda deh untuk nikah muda. Ya gak sih? Gak tau deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25. 24, 25 lah. Tahun 2025. Semoga nanti digoreng. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku gak mau. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.